Kemudian kesadaran manusia. Karakternya seperti apa? Karakternya egonya sedang, bergerak di sekitar dua sifat ekstrim, tergantung tingkat kesadarannya. Ya. Jadi dia selalu ada di tengah-tengah, tidak berlebihan seperti itu. Ya. Sombongnya enggak begitu keterlaluan, kalaupun ada sombong sedikit, ya gitu-gitu ya. Alimnya, jujurnya, gitu-gitu. Jadi di tengah, ya. Biasanya kesadaran manusia itu punya karakter selalu berproses menuju keseimbangan. Jadi keseimbangannya di dalam kecerdasan, intelijensi berpikirnya, kecerdasan berpikir, kecerdasan emosi, emosional, kecerdasan spiritualnya. Ya. Jadi dia membangun, ya, dia membuat bangunan kecerdasan itu mengarah kepada yang lebih baik. Ya. Kemudian kesadaran rohani. Ini karakternya rendah, tidak ada ego, ya, biasanya begitu. Karena di dalam larangan agama itu udah jelas ya, mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Selalu mementingkan orang lain ya. Jadi orang lain didahulukan. Sikap melayani selalu ya seperti dalam firman Tuhan, bukan dilayani tapi melayani ya. Bukan dilayani tapi melayani. Sikap melayani ya. Baik sangka. Jadi positive thinking ya. Positive thinking. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur ini loyalitas dan integritasnya ya tinggi ya dan bertanggung jawab. Kemudian dermawan suka memberi bantuan atau penolong ya, rasa penolong misalnya ya, bekerja tulus, ikhlas ya, tidak dipaksa ya, tidak dipaksa tanpa pamrih gitu ya. Oke, rendah hati, kemudian percaya dan pasrah kepada Tuhan ini. Jadi biasanya yang punya kesadaran spiritual biasanya ya percaya dan pasrah kepada Tuhan ya, penyabar. Nah ini ingat ya, jika Anda sabar dalam satu bidang pekerjaan tertentu, jangan berpindah-pindah, tekuni seterusnya. Nanti ada waktunya Anda menjadi senior ya, saya menjadi senior. Kemudian IQ, EQ, SQ tinggi, semua tinggi. Biasanya orang yang punya kesadaran rohani, ya biasanya ini kecerdasan berpikirnya hebat, kecerdasan emosionalnya terkendali, kemudian spiritualnya juga bagus. Ya, jadi inilah beberapa tingkat kesadaran. Nah, sekarang kalau ditanya, kamu memiliki tingkat kesadaran yang mana? Ya, apakah kesadaran hewani yang Anda pegang atau sikapi selama ini, atau kesadaran manusia yang Anda jalankan, atau kesadaran spiritual yang Anda selalu kemukakan dalam hidup Anda. Jadi Anda bisa memilih, mencocokkan sekarang ya, di mana posisi Anda. Ya, kesadaran hewani, apakah kesadaran manusia atau kesadaran spiritual. Nah, ini ya. Nah, jadi ya ini tiga-tiga ini bisa kita jumpai di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah organisasi ya, yang mana yang di antara yang ada ini ya. Oke. Ada pertanyaan adik-adik? Halo. Ya, Pak. Ada pertanyaan?
Saya pribadi sih belum ada, Pak. Oh, belum ada, oke. Tapi dimengerti ya, Kak? Ya. Oh ya, Pak, PPT-nya itu belum Bapak upload di UVC ya, Pak? Oh, iya, betul. Nanti saya upload ya. Oke, Pak. Makasih, Tapi Pak. yang lain sudah ada ya, pemberitahuan announcement-nya udah ya. Oh, sudah, Pak. Oke, ya. Baiklah ya. Makasih, Pak. Oke, kita lanjut. Gelombang otak ya. Sekarang kita singgung gelombang otak dan transformasi diri. Jadi gelombang otak ini diukur dengan hertz satuannya ya. Kalau di radio juga sama ya gelombangnya. Ya, gelombang semakin panjang ya, semakin bagus lah ya. Ini beta, alfa, theta, delta ya. Beta itu mulai 14 sampai 100 Hz. Ini transformasi dirinya kognitif. Kognitif itu persoalan pengetahuan, knowledge ya. Knowledge. Dia juga punya daya menganalisa ya, menganalisa. Kemudian penuh dengan logika. Yang berpikir biasanya otak kiri. Selalu konsentrasi. Tapi dia berprasangka selalu ya. Biasanya orang cerdas begitu ya, mencurigai gitu ya. Pikiran sadar tetap dalam posisi sadar ya. Artinya dia selalu on the track lah gitu ya. Aktif, cemas, stres kadang begitu ya. Jadi selalu dibaluti dengan rasa cemas, stres, fight. Nah, dia punya daya juang sih ya. Flight ya kayak terbang gitu ya. Kemudian disease, ada penyakit ya. Kortisol, norepinephrine ya. Kemudian alfa, ini gelombangnya 8 sampai 13,9. Husuk itu seperti tekun ya. Relaksasi, meditatif ya, dia mediasinya fokus ya. Kemudian alertness, akses nurani bawah sadar, ikhlas, nyaman, tenang, santai, nyaman, istirahat, puas, segar, bahagia, endorfin, serotonin ya. Ini ya alfa. Kemudian theta sangat husuk, lebih husuk lagi, deep meditation, lebih dalam ya. Dia lebih memperlihatkan problem solving ya, pemecahan masalah. Mimpi, selalu punya impian ya, intuisi, selalu berintuisi, berangan-angan. Nurani bawah sadar, ikhlas, kreatif, integratif. Kemudian dia selalu suka yang sifatnya hening, imajinatif, imajinasi ya, selalu mempunyai imajinasi ya. Kemudian kata Cola Minds atau APP ya. Kemudian delta, tidur lelap, non physical state ya. Nurani bawah sadar, kolektif, tidak ada pikiran dan perasaan. Nah, ini ya. Biasanya orang-orang yang ada di sini biasanya tidak memikirkan apa-apa ya kalau delta ini. Dia lebih konsen ya, konsen, tidak ada pikiran atau perasaan. Pokoknya tidur gitu, pulas ya, pulas atau lelap. Inilah gelombang otak dalam transformasi diri dalam 4 golongan yang bisa kita lihat. Sekarang kita lihat tingkat keberadaan alam semesta dan alam manusia. Di sini diperlihatkan alam semesta, artinya di luar daripada manusia, dan dengan manusia.